Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم أحبتي في الله معاشر الإخوة Ikhwani fiddin, tullabul ilmi di majlis Masjid At-Taubah ya. DMIA rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa mengawali pembuka majlis yang mulia ini dengan seraya memuji Allahu Jalla Jalaluh, Rabbul Izzati wal Jalalah, Zat yang maha indah dengan nama-namanya yang husna, Zat yang maha sempurna dengan sifat-sifatnya yang ulia. Sungguh kita menetapkan i'tiqad, keyakinan, aqidah yang menjadi sebab keselamatan kita semuanya adalah tatkala kita menjadikan Allahu Azza wa Jalla adalah Zat satu-satunya yang berhak untuk menjadi tujuan amal ibadah kita semuanya. Inilah yang kita maknai sebagai tauhidullah, pengesaan Allah dalam hak ibadah, khususnya tauhid al-uluhiyah. Kita pun bersyukur atas segala penjagaan limpahan nikmat yang tiada tara dan karunia yang tidak terhingga, terkhusus nikmat hidayah Islam dan hidayah sunnah. Ya, semoga Allah menetapkan taufik dan pertolongannya kepada kita sampai kemuliaan kita ketika Allah wafatkan adalah di atas dua nikmat tersebut. Allahumma amitna al islami was sunnah. Wahai Allah, wafatkanlah kami di atas nikmat hidayah Islam dan sunnah. Allahumma amin. Pun terkhusus nikmat kembali kita duduk sesaat memanfaatkan sebahagian waktu yang sungguh kita paham pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Mana bagian dari waktu-waktu yang Allah perkenankan kepada kita yang ternyata menjadi nilai manfaat yang akan kita dapatkan kebaikan dari waktu yang kita manfaatkan tersebut kelak di hari kiamat, yakni dalam bentuk-bentuk amal salih, jalan-jalan kebaikan, khususnya majlis ilmu syar'i kita di lepas kerja bersama antum ikhwani fiddin azakumullah ya. Barakallahu fikum. Masih kajian rutin kita menyelesaikan sisa-sisa hadis yang ada dalam tambahan 8 hadis setelah hadis Arba'in An-Nawawi, yakni tambahan 8 hadis dari Ibnu Rajab rahimahullah yang terdapat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikamiyah. Tersisa 3 hadis ya, pada total 50 hadis yang 42 tambah 8. Tersisa 3 hadis, berarti kita masuk ke hadis yang al-haditsu ats-tsaminu wal arba'un. Hadis ke-48. Sahih? Sahih ya? Yang sejatinya hadis ini kita bahas 1 tahun yang lalu, maksudnya Desember 2022 ya. Sekarang Januari 2023. Sebulan tapi rasa setahun. Setahun rasa sebulan ya. Qadarullah ma syafa'ala, ana berhalangan hadir di pertemuan Desember ya, di bulan yang lalu. Tapi maka ana nukilkan nasihat pada setiap pembelajaran rutin kita, dan memang pembahasan ilmu yang paling bermanfaat adalah pembahasan kitab yang secara urut
sistematis, dibahas tuntas dari awal sampai akhir. Ada 2 nasihat ya dari orang tua kita, dari ayahanda kita Al-Ustadz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, dalam pembahasan rutin apapun yang berurutan. Kata beliau, yang pertama, perbanyaklah mudzakarah, mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Yang kedua kata beliau apa? Jangan pas masuk tambahan pelajaran baru sama seperti penuntut ilmu yang baru lagi gitu ya. Jangan pas masuk materi yang baru sama seperti penuntut ilmu yang dulu. Kalau berarti kita masih di hadis ke-1 ya. Kita sudah hadis ke-48. Berarti paling tidak yang 47 hadis ya harus sudah kita fahami apa yang telah kita pelajari dan memohon pertolongan kepada Allah untuk mudah kita amalkan ya. Taib, barakallahu fikum, kita masuk ke hadis 48. Hadis yang menjadi keterangan lain tentang sifat-sifat manusia yang ada pada hatinya nifak. Penyakitnya namanya nifak, pelakunya namanya munafik ya. Kenapa Anda sebutkan tambahan sifat-sifat? Karena yang sering sampai ke pendengaran kita atau dalam pembahasan majlis ilmu, dari sifat-sifat orang munafik yang lebih masyhur adalah yang sering diulang-ulang yang 3 ya. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik ada 3. Ini hadis yang lebih sering diulang-ulang, tapi yang akan kita bahas bukan hadis yang itu ya. Makanya Anda sebutkan keterangan lain yang menunjukkan tentang sifat-sifat orang munafik. Kalau yang 3 tanda antum sudah paham urutannya ya. Idza hadatsa kadzaba, jika dia berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, tatkala dia berjanji dia ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khana, dan kalau diberi amanah dia berkhianat. Nah, ini yang paling masyhur. Maka ternyata ada keterangan hadis lain yang menjelaskan tentang rincian sifat-sifat orang munafik yang oleh Syekh ataupun oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjadi salah satu tambahan dari 8 hadis yang jalur periwayatan melalui jalur sahabat Abdullah Ibnu Amr. Antum kalau punya kitab bahasa Arabnya harus bisa membedakan ya antara tulisan ain, mim, ro dan waw, atau hanya ain, mim dan ro saja. Kalau ain, mim, ro dan waw depannya Abdullah, berarti Abdullah bin Amr bin Al-As. Kalau ain, mim, ro Abdullah ibnu Umar. Itu ya, beda. Ada ro-nya, ada waw-nya atau tidak. Maka kata al-muallif rahimahullah, an Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai keduanya. Ya. Sahabat yang mulia meskipun tidak masuk ke dalam 7 sahabat periwayat hadis yang paling banyak, tapi dicemburui oleh Abu Hurairah. Masih ingat sebabnya? Abu Hurairah padahal peringkat 1 ya, mengungguli Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Kan itu 7 ya sahabat periwayat hadis yang terbanyak. Abdullah bin Amr bin Al-As tidak termasuk salah seorang dari 7 the best 7 tersebut. Tapi Abu Hurairah mencemburui Abdullah bin Amr bin As dalam periwayatan hadis. Kenapa? Ghirtu ila Abdullah ibni Amr bin Al-As, aku mencemburui Abdullah bin Amr bin As dalam periwayatan hadis. Kenapa? Amma anni hafidtu, adapun aku menghafal saja. Tapi Abdullah bin Amr bin As meskipun hafalannya lebih sedikit, dia menulis. Selain menghafal juga penulisan hadis lebih awal Abdullah bin Amr bin As. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Ya. Lafadznya sama seperti tanda orang-orang yang
benar-benar merasakan kemanisan iman kalau terkumpul padanya 3. Cuma itu 3. Salasun man kunna fihi, gitu ya. Ada 3 perkara kalau terkumpul pada diri seseorang, wajada halawatal iman, maka dia akan merasakan manisnya iman. Awal hadisnya sama. Cuman ini arbaun man kunna fihi kana munafiqan. Ada 4 perkara yang kalau 4 hal ini ada pada jiwa seseorang, kana munafiqan. Bahasa kita mah munafik tulen. Pol munafiknya. Apa? Kalau bahasa anak sekarang, munafiknya nggak kaleng-kaleng. Jadi benar-benar munafik level tertinggi kalau terkumpul 4-4-nya. Wa in kanat khoslatun minhunna, tapi kalau ada salah satu dari 4 tersebut, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka manusia itu pun sudah ada bagian sifat nifak pada dirinya. Kalau salah satunya saja dari 4. Kalau 4-4-nya komplit, ya sudah tulen nih ya. Hatta yada'aha, sampai akhirnya dia meninggalkan. Kalau mau selamat dari orang munafik, tinggalkan semuanya. Masih ada salah satunya, berarti dia masih terjangkit sifat nifak, bagian dari orang-orang munafik. Kalau 4 terkumpul tulen udah ya, ori ya, bukan KW ya. Kalau ada salah satu dari 4, dia terjangkit bagian dari nifak, meskipun tidak sampai tingkat munafik yang paling jelek ya. Idza haddatsa kadzaba, yang pertama, jika dia berkata dia berdusta, dari 4 hal ini. Wa idza wa'ada akhlafa, yang kedua, kalau dia berjanji dia ingkar. Tidak menepati janjinya. Yang ketiga, wa idza khasama fajara. Ada yang memaknai berbeda antara khasama fajara ini ya. Ada yang berpendapat khasama fajara kalau sedang ada perselisihan dia berbuat kecurangan. Ya. Yang qadarullah wa masyafa'ala, misalkan perselisihan tidak bisa dielakkan mukmin dengan mukmin yang lainnya, kemudian selama perselisihan tersebut ada yang berbuat kecurangan. Atau ada ulama yang memaknai khosoma fajaro kalau sedang berdiskusi, berdebat, maka dia menolak kebenaran. Ini termasuk maknanya. Ya. Jadi diskusi, yang satu benar-benar menyampaikan dalam masalah agama ya, yang satu Quran hadis, yang satu hawa nafsu, yang ini benar, yang ini nolak nih. Ini termasuk wa idza khosoma fajara. Ya. Atau ketika ada perselisihan ya tidak terelakkan misalkan ya, kemudian dia berbuat kecurangan, nyari dukungan, support, menjelek-jelekkan nama saudaranya ya, membongkar aib-aibnya dan seterusnya, padahal yang perselisihan adalah masalah yang satu sisi saja. Kemudian dia buat lebar. Nah, ini termasuk ya. Wa idza ahada ghadara ya. Dan yang keempat dalam bahasa hadis ini, kalau membuat perjanjian kemudian dia langgar, berarti berkhianat ya. Kalau membuat perjanjian kemudian dilanggar ya. Kharajahu al-Bukhari wa Muslimun ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Ingat ya, metode Ibnu Rajab bukan rawahu tapi kharajahu. Gitu ya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan maknanya sama ya, pernah kita bahas. Barakallahu fikum, ikhwani fiddin azzakumullah. Maka dalam hadis ke-48 ini kembali datang keterangan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang 4 sifat munafik. Satu tadi apa? Kalau berkata berdusta, sama di hadis yang 3 tanda munafik ya. Yang kedua, kalau berjanji dia ingkar.
Sama ada dalam hadis yang tiga tanda orang munafik. Yang ketiga, wa idza khasama fajara, kalau bertikai, berselisih, berbuat kecurangan, kalau berdebat, diskusi, menolak kebenaran. Mananya di antara dua tersebut? Nah, ini enggak ada di ayatul munafiqin salasun, enggak ada ya. Wa idza ahada ghadara, yang ketiga kalau membuat perjanjian dia melanggar. Nah, ini semakna dengan yang satu dalam tiga sifat kemunafikan, kalau diberi amanah dia berkhianat. Ya. Taib ahibati fillah azakumullah. Perlu diketahui kembali di awal pembahasan tentang penyakit nifak ini, tentu saja ahlu sunnah menetapkan pembahasan tentang hal ini adalah ada dua jenis kemunafikan. Nifak ada dua. Antum selalu ingat ya. Nifak ada dua jenis. Kenapa? Ini harus kita rinci karena konsekuensi dari pelaku yang ternyata terjerumus pada bagian nifak ini berbeda nanti perlakuannya. Nifak ada dua jenis. Sama sebagaimana syirik ada dua, syirkul asghar dan syirkul akbar. Ya. Konsekuensinya sama atau tidak? Berbeda. Kalau yang pelaku syirik besar bagaimana? Keluar dari keislamannya. Pelaku syirik kecil, yakni riya misalkan gitu ya, maka dia tidak langsung dikeluarkan dari keislaman, tapi amalan yang terjangkiti penyakit riya batal pahalanya. Pelakunya tidak langsung kita kafirkan. Nah, sama nifak pun begitu. Ada dua. Namun dalam penamaannya bukan nifak asghar, nifak akbar. Yang disebutkan para ulama, pertama nifak amali. Dari dua jenis nifak, yang pertama an-nifaqul amali. Yang kedua nifaqul i'tiqadi. Nifak pertama nifak amali, yang kedua nifak i'tiqadi. Kira-kira dari penamaannya menurut antum, kalau konsekuensinya sama dengan dua jenis syirik tadi, mana pelakunya yang tidak dikeluarkan dari keislaman? Nifak yang mana? Nifak amali. Ya. Maka pelakunya tidak serta-merta langsung divonis batal keislamannya. Mana contoh nifak amali? Tanda-tanda yang sedang kita bahas. Artinya nifak dalam bentuk amalan. Tadi berkata, berdusta, janji, ingkar, kalau berselisih, kecurangan gitu ya. Kalau diberi amanah berkhianat, itu masuk dalam nifak amali. Termasuk kalau ditambah dalam surat An-Nisa ya, ayat 142. Nah, itu nifak amali. Kalau sholat males-malesan ya, kemudian diperbagus karena ingin dilihat oleh manusia. Dalam sholatnya tidaklah mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Itu ada dalam An-Nisa 142. Itu tanda orang munafik dalam sholat. Tapi itu masuk masih dalam wilayah nifak amali, tidak menjadi sebab pelakunya keluar dari keislaman. Bahkan yang nifak i'tiqadi pun, kita tetap ahlu sunnah bukan gampang serampangan mengkafirkan saudara kita, naudzubillah ya. Tuduhan kalau tidak terbukti kembali kepada penuduhnya, kan begitu ancamannya. Nah, nifak i'tiqadi juga tidak langsung pelakunya dikeluarkan dari Islam, sama seperti pelaku syirik besar tidak langsung dikeluarkan dari Islam kecuali dia sudah diminta bertaubat. Ya. Diminta bertaubat, diminta rujuk kembali. Kalau pemahaman berarti kembali ke pemahaman yang benar. Contoh sekarang yang lagi santer ya, yang dokter dari kalangan siapa? Anda sebutin aja ya, karena memang pemahamannya sudah meluas. Buya Ar-Razi ya, Buya Ar-Razi. Dan yang membantah ternyata bukan dari kalangan kita juga, dari kalangan internal saudara kita yang masya Allah masih Allah jaga kelurusan pemahamannya dari
saudara-saudara kita ya, yang mungkin kita mengenal Nahdiyin gitu ya. Dari mereka juga yang membantah. Ketika Buya ini bilangnya apa? Siapa yang menyembah Isa tapi dengan keyakinan ada sifat-sifat Allah pada Isa dan tujuannya menyembah Allah, maka kata dia boleh. Jadi menyembah Isa dengan keyakinan sifat-sifat Allah ada pada Isa tapi tujuannya sebetulnya menyembah Allah, kata dia boleh. Langsung kata dua ustadz dari kalangan mereka sendiri, musyrik ini kata gitu. Iya. Nasallahu salamata wal afiyah. Bahkan kata mereka tahu awal ayat surat Az-Zumar ya. Ketika dulu kaum musyrikin tujuannya menyembah Allah tapi mengambil wasilah berhala-berhala. Ketika diingatkan oleh Nabi apa? Ma na'budu iyyahum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, aku sebetulnya enggak nyembah patung-patung ini, tapi agar melalui patung ini wasilah agar aku sedekat-dekatnya kepada Allah, gitu katanya ya. Tahu mereka. Itu. Masya Allah jaga pemahaman yang hanif, pemahaman yang lurus. Ini berbahaya. Ini sampai bilang siapa yang menyembah Isa tapi meyakini di Isa ada sifat-sifat Allah dan tujuannya sebetulnya beribadah kepada Allah, maka boleh. Lah, ini mah sama aja. Bahkan kata satu orang ustaz dari mereka apa? Kayaknya dia udah masuk Nasrani ini, kata gitu. Kayak udah masuk Nasrani ini. Ini contoh, ya, contoh syirkul akbar. Tapi kita ingatkan dulu, nasihati dulu. Kalau tetap kekeh petekeh, ya, ngeyel sureyel baru tuh, ya, sudah diingatkan, hujah sudah disampaikan. Nah, sama nifak itikodi juga, ya, termasuk di antara nifak itikodi, ya, contoh-contoh yang berkaitan dengan syariat, ya. Ini nifak-nifak yang besar, ya, seperti meyakini adanya tuntunan yang lebih baik daripada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ini nifak etikodi. Merasa senang kalau ada saudara muslim didolimi oleh orang-orang kafir, bahkan membantu orang kafir. Ini hampir sama dengan pembatal keislaman ini pembahasan nih. Kemudian juga misalkan menghina bagian dari syariat Islam, memperolok-olok, namanya istihza ya. Ini termasuk nifak i'tiqadi. Maka kalau sudah disampaikan hujah, dinasihati, diminta untuk rujuk, bertaubat, meninggalkan hal-hal yang keliru tersebut, dia tetap tidak mau, maka jatuh padanya konsekuensi dari nifak i'tiqadi, maka dia telah keluar dari keislamannya. Ya. Adapun yang tadi nifak amali tidak ya, tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Taib ahibati fillah azakumullah. Sebelum kita ambil faidah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dari Fathul Qawiyil Matin tentang munafik, ini memang perkara yang sudah menjadi kekhawatiran dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Antum ingat ya, sahabat yang dapat bocoran dari Nabi, diberitahu list nama-nama orang yang munafik siapa? Sahabat siapa? Sahabat yang tahu dari Nabi ini si fulan munafik, si fulan munafik, tapi Nabi minta merahasiakan siapa? Yang dari Yaman siapa? Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau sampai salah satu gelarnya sahibu sirrin Nabi, pemegang rahasia Nabi. Kenapa Hudzaifah ibnu Yaman dikasih tahu oleh Nabi? Nabi berdasarkan wahyu ya, bukan vonis serampangan. Nabi langsung wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril tuh si fulan munafik. Ya gembongnya tetap Abdullah bin Salul gitu ya. Tetap itu ya. Itu gembong-gembongnya tuh. Maka Hudzaifah tahu. Dan memang dalam riwayat kita tahu ya, kalau Hudzaifah itu apa ya, berbeda dengan keumuman sahabat yang lain. Dalam minta pengajaran kepada Nabi, beliau seringkali bertanya kepada Nabi tentang keburukan, bukan hal-hal yang baik.
Kalau sahabat yang lain kan sering ya datang hadis kepada kita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku bi amalin yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni aninar, yang dengan amalan tersebut mendekatkanku ke surga, menjauhkanku dari neraka, atau dengan lafaz-lafaz yang semisal. Ini para sahabat seringnya bertanya begitu. Tapi Hudzaifah Ibnu Yaman tidak. Sampai kata beliau, kana nasu yas'aluna an-nabiyya alaihi salatu wasallam anil khair. Dulu manusia itu banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Manusia di sini siapa? Sahabat. Yang sezaman dengan Hudzaifah siapa? Ya sahabat, atau enggak mungkin tabi'in ya. Kata beliau, manusia dulu banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa as'aluhu anisyar, tapi aku bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang buruk. Kenapa? Makhofatan an yudrikani. Karena kata beliau, kalau aku tidak tahu ada keburukan, khawatir keburukan itu datang menyapaku dan aku terjerumus ke dalamnya. Jadi kata beliau, cukuplah kalau kebaikan tahu dari pertanyaan sahabat yang lain, keburukan aku tanyakan. Gitu, agar selamat. Makanya dalam kaidah kata syair apa? Arabtu syarra laisa lisyari. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, bal litawaqqihi, tapi untuk menghindarinya. Man lam ya'rifil khaira minasyari, siapa yang tidak tahu sisi kebaikan dan keburukan, waqa'a fihi, dia akan terjerumus ke dalamnya karena enggak tahu. Gitu ya. Nah, karena saking sering bertanya, makanya hadis-hadis tentang gelombang fitnah itu dari Hudzaifah itu. Munculnya pemimpin yang zalim, pemberontakan, apakah kita harus mengangkat pedang-pedang kita gitu ya? Kalau ada pemimpin yang zalim, tidak, kata Nabi, bahkan patahkan pedang-pedang kalian. Itu hadisnya dari Hudzaifah. Ulama-ulama yang jelek di akhir zaman itu dari Hudzaifah. Sampai akhirnya Hudzaifah pun diberitahu oleh Nabi tentang fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Tapi Nabi minta merahasiakan ya. Dan kisah yang paling indah adalah khalifah yang kedua sampai saking takutnya dengan penyakit kemunafikan akhirnya bertanya kepada Hudzaifah. Ya. Padahal Hudzaifah diwanti-wanti oleh Nabi tidak boleh membocorkan rahasia siapa munafik-munafik tersebut ya. Rahasiakan oleh engkau. Tapi kan Umar juga cerdas. Umar bukan bertanya siapa aja sih orang munafik yang disebutkan oleh Nabi, tidak. Umar bertanya kepada Hudzaifahnya, apakah pada diriku ada sifat kemunafikan? Gitu nanyanya ya. Ya Hudzaifah langsung jawab tidak. Baru setelah itu mikir, waduh Umar jebak saya ini. Gitu ya. Jebak. Ya Umar cerdas lah. Masa Khalifah Oon ya. Umar juga tahu tidak mungkin menjerumuskan sahabat untuk melanggar janji dari Nabi agar tidak membocorkan rahasia. Tapi dengan metode yang lain. Kalau bahasa kita tauriah, penipuan terselubung ya. Umar bertanya, pada diriku ada sifat munafik tidak? Gitu. Bukan bertanya siapa saja sih munafik yang dikabarkan oleh Nabi. Enggak begitu. Hanya bertanya pada diriku ada sifat munafik tidak? Kata Hudzaifah, tidak ada. Umar akhirnya merasa tenang ya. Demikian juga kisah Handalah yang paling mengkhawatirkan dirinya. Ketika satu hari bertemu dengan Abu Bakar, ditanya, bagaimana kabar engkau wahai Handalah? Kata Handalah, sungguh aku telah menjadi orang munafik. Kata Abu Bakar, apa yang menimpa engkau? Gitu ya. Kata Handalah, kalau aku sedang berkumpul bersama Nabi dalam majlis beliau, seolah-olah aku diingatkan surga dan neraka di pelupuk mataku. Tapi kalau aku jauh dari Nabi, aku dilupakan tentang akhirat dan aku disibukkan dengan perkara dunia. Kira-kira kita Handalah zaman now bukan nih? Lebih parah kayaknya. Di majlis aja ingat dunia. Di majlis aja masih bawa-bawa dunia kan ya. Aduh laporan belum beres, besok pekerjaan dipikirkan kayaknya lebih parah dari Handalah ya. Kalau Handalah di majlis full ingat akhirat ya. Tapi pas keluar majlis sibukkan dengan istri, anak, urusan dunia. Baru segitu aja dia menyatakan dirinya sudah munafik ya. Maka akhirnya dikabarkan kepada Nabi, Handalah pun dipanggil, ada apa kiranya engkau mengaku sudah sebagai seorang munafik? Begini. Sama jawabannya kepada Abu Bakar. Kata Nabi, begitulah keadaan iman kita, maka jangan jauhi majlis-majlis ilmu. Makanya ajakan sahabat adalah hayya bina nu'minu sa'atan. Mari kemari kita menyempurnakan iman kita barang sesaat. Maksudnya bukan
tadinya kafir jadi kafir, tidak, tapi lemah imannya karena jauh dari majelis ilmu. Hayabina tuh ngajak ke majelis, bahasa mereka nu'minu sa'atan, kita beriman barang sesaat. Ya, maksudnya menyempurnakan keimanan kita melalui dulu sahabat langsung ya, dari pendidik terbaik yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu menguatkan iman mereka dan mereka mengakui kalau siklus kerjaan dunia itu benar-benar seringkali melalaikan. Sampai demikian, generasi emas terbaik pun sampai mengkhawatirkan diri mereka tentang bahaya kemunafikan ini. Kenapa? Mereka yang paling paham ayat-ayat Quran, mereka yang paling mengerti hadis-hadis Nabi. Maka Ibnu Qayyim menyimpulkan, lihatlah apa yang kita pahami dari awal surat Al-Baqarah. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, Allah berbicara tentang orang beriman dengan sekitar 4 atau 5 ayat. Allah berbicara tentang orang kafir 3 ayat, tapi Allah berbicara tentang orang munafik 12 ayat. Saking apanya? Saking bahayanya munafik ini ya. Antum lihat, kan di awal surat Al-Baqarah ada 3 jenis manusia ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, tanda-tanda orang beriman nih. Iya, sampai wa ulaika humul muflihun. Iya. Kemudian lanjutan ayatnya tentang orang-orang kafir. Ya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. 3 ayat orang kafir. Masuk ke ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amana, dan dari sebagian manusia ada yang berkata kami beriman, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Apa ini? Munafik. Nifaknya nifak apa? Itikadi kata para ulama. Ini jenis munafik yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah dari ayat 8 sampai ayat 20 gitu ya. Itu nifak itikadi. Mereka mengaku beriman padahal tidak beriman. Ini nifak itikadi. Ya, yang tadi pemimpinnya Abdullah bin Salul ya. Ubay bin siapa tuh? Satu lagi ya. Pokoknya dedengkotnya lah ya dari orang-orang munafik tersebut ya. Oleh karenanya ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, likulli ghadirin liwaun yaumal qiyamati yuqalu hadhihi ghadratut fulan. Setiap pengkhianat kan salah satu sifat munafik, akan memiliki bendera nanti di hari kiamat. Lalu dikatakan kepadanya, hadhihi ghadratu fulan, inilah pengkhianat saudaranya si fulan. Ya. Jadi orang-orang munafik nanti punya bendera. Di bawah panji kemunafikannya ya, tahta liwaihim, di bawah bendera-bendera mereka ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Taib. Kita masuk ke apa yang menjadi faidah dari Syekh ya. Kata beliau, adapun ucapan Nabi arbaun man kuna fihi kana munafiqan, 4 perkara kalau ada pada diri seseorang maka dia menjadi seorang munafik. Maksudnya tadi benar-benar munafik tulen. Kalau masih tersisa salah satunya maka dia pun sudah terjangkit bagian dari penyakit munafik. Kapan dia akan terbebaskan dari sifat munafik tersebut? Hatta yada'aha, kalau steril, nggak ada salah satu pun dari sifat-sifat orang munafik tadi. Ini dalam hadis ya. Kalau dalam ayat tadi, hati-hati, An-Nisa ayat 142. Kalau sholat masih males-malesan, ya, diperbagus, ingin didengar, dipuji oleh orang. Kemudian dalam sholatnya malawung wae, kehusuannya nggak ada, ya, itu termasuk sifat munafik. Taib ahibati fillah azakumullah. Kemudian juga saya menyebutkan bahwasanya di dalam hadis ini Nabi menyebutkan jumlah terlebih dahulu sebelum perincian. Tadi Nabi menyebutkan arbaun ya, jadi jumlah 4 dulu. Sama seperti hadis-hadis yang ingin dirinci, disebutkan jumlah dulu. Misalkan rukun Islam ya, bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5. Jadi jumlahnya dulu 5. Baru rinciannya disebut 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu dalam ilmu pengajaran tujuannya adalah ingin mengumpulkan perhatian dan penasaran pada para penuntut ilmu. Jadi disebutkan dulu ada 4 ya perkara kalau terkumpul pada diri seseorang dia menjadi munafik. Ada 4 nih. Nah, itu
sejatinya harus memicu penasaran dan mengumpulkan perhatian. Apa nih yang 4 nih? Apa aja nih? Nah, ini sudah menarik perhatian. Itu metode dalam pengajaran, ya. Sebelum ditafsil, sebelum dirinci satu persatu. Ya. Di kita ada metode begitu, ya. Contoh apa? 5 dasar negara, ya. Pancasila. Hafal nggak? Hafal kan Pancasila? Jangan sampai P4 tinggal lulus ini. 1 gitu kan, disebutnya 5 dulu ya. Pancasila 5 sama, baru dirinci. 1, ketuhanan yang maha esa gitu ya, sampai seterusnya sama. Ya, itu sebetulnya untuk ihtimam perhatian, dan kalau dari penuntut ilmu yang belum tahu itu membangkitkan penasaran. Apa nih yang 4 ini, apa nih yang 5 ini, dan seterusnya. Taib ahibati fillah azakumullah, ya. Demikian juga saya menyebutkan bahwasanya sisi yang pertama dari orang yang terjangkit penyakit munafik adalah berdusta dalam ucapannya. Berdusta dalam ucapannya, ya. Saya menyebutkan bahwasanya mana dari berdusta adalah fayukhbiru bisyai'i ala ghairi haqiqatihi, mengabarkan satu perkara yang tidak sesuai dengan realita. Itu kan dusta, ya. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Ini namanya dusta, ya. Dan Nabi mengawali dengan sisi yang pertama dalam hadis ini, sama dengan tanda munafik yang 3 juga. Yang pertama mah berdusta, ya. Ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Sama, yang pertama itu berdusta dalam ucapan. Kenapa? Litisofi bihadzal khuluqiz zamim. Karena ini menunjukkan betapa kalau tingkat grade-nya, ya, ini paling jelek nih. Paling jelek sifat nifak dari 4 kalau dalam hadis ini paling jelek. Makanya Nabi menyebutkan pertama, ya. Kenapa? Dusta. Dusta ini kalau dalam akhlak, ya, itu menjadi pangkal dalam segala bentuk keburukan akhlak yang lainnya. Kenapa kita bisa memastikan hal tersebut? Hadis sahih Muslim, ya. Nabi bersabda, wa iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kalian dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada dosa-dosa yang lainnya. Kalau bahasa Ustadzuna Al-Fadil Abu Haidar As-Sundawi hafidhallah, dusta itu biasanya apa? Efek domino, ya. Menutupi kedustaan yang satu, belum siap untuk mengakui, maka melakukan dusta yang lain, ya. Efek domino tuh, ya. Efek domino tuh apa sih maksudnya? Permainan, ya, yang dideretin berjejer satu deret gitu, ya. Itu efek domino. Itu kedustaan. Karena kedustaan, kata Nabi, yahdi ilal fujur, akan mengantarkan, menunjukkan pelaku dusta tersebut menuju kejahatan-kejahatan berikutnya. Dusta itu, ya. Makanya antum tahulah, ya, kisah sahabat yang memang tidak ada udzur kemudian tidak ikut perang bersama Nabi, ya. Siapa? Ka'ab bin Malik, ya. Tidak ikut perang bersama Nabi, ya. Perang apa? Perang Khaybar, ya. Perang Khaybar itu perang Khandaq, ya. Tidak ikut perang bersama Nabi. Yang lain nyari-nyari alasan, ya. Pemuda nyari alasan, kenapa? Karena perang kita musuhnya orang Romawi, aku takut hasratku terlalu tinggi kalau ketemu wanita-wanita Romawi itu cantik-cantik. Buat-buat alasan lah. Yang satu ada kurang enak badan, yang satu ada urusan begini, yang satu birrul walidain kepada keluarga. Ka'ab bin Malik enggak punya alasan. Dan beliau sadar, ya. Dalam riwayat intinya, kalaulah bukan Nabi dan aku berdusta, aku akan selamat. Gitu, ya. Kalau aku bisa mendustai Nabi, Nabi itu diberi wahyu oleh Allah, pasti ketahuan. Dan tidak ada kebaikanku untuk akhirat nanti. Maka Ka'ab bin Malik memang di waktu perang, ya, Nabi memanggil Ka'ab. Aina Ka'ab? Ka'ab menangis, ya. Ditanya oleh Nabi, nggak pernah absen dalam peperangan. Saat ikut perang genting dia tidak ikut, ya, sahabat ini, dan tidak ada udzur.
Maka pulang peperangan beliau sudah siap konsekuensinya. Jujur, nggak ada udzur apapun, ikut peperangan tidak ikut perang bersama Nabi. Mau nerima hukuman apapun dari Nabi, tapi yang penting jujur. Ya. Dan buah manis kejujurannya benar. Ka'ab bin Malik ternyata ya dihukum sama Nabi. Tetap dihukum dulu ya. Tapi dihukumnya menjadi kemuliaan bagi Ka'ab bin Malik. Dihukum ya. Kalau bahasa kita dihajar ya. Nggak boleh disapa, salamnya nggak boleh dijawab, nggak boleh ada sahabat yang ngobrol bersama Ka'ab bin Malik. Awalnya 40 hari menjadi 50 hari. 50 hari menyendiri Ka'ab. Sampai akhirnya istrinya juga dipulangkan dulu ke orang tuanya. Kata Ka'ab, apakah aku harus menceraikannya? Kata Nabi, tunggu wahyu dari Allah. Sekarang pulangkan saja dulu. Makin tersiksa. Ya, dalam kesendiriannya. Datang ke Masjid Nabawi, salat berjamaah gitu ya. Salam kepada sahabat, gak ada yang jawab. Sudah. Sampai akhirnya dayyikul ard ya, bumi terasa sempit, dada terasa sesak. Ka'ab menangis gitu ya. Sampai akhirnya pertaubatannya diterima oleh Allah di hari yang ke-50. Maka Nabi mengutus seorang sahabat yang suaranya paling lantang. Kemudian sahabat ini naik ke puncak bukit. Absyir ya Ka'ab, bergembiralah wahai engkau Ka'ab, Allah telah menerima taubat engkau. 50 hari ya, apa sih namanya? Didiskreditkan, diisolasi, dikarantina, dijauhi oleh para sahabat yang lain. Nggak disapa, salamnya nggak dijawab, istrinya juga sudah dipulangkan gitu ya. 50 hari kesendirian di atas muka bumi. Dan sempat Ka'ab ditawari oleh bangsa Romawi. Godaan tambah lagi. Engkau di Madinah udah nggak ada teman, sini masuk ke Romawi, kami akan rangkul engkau. Godaan tambah lagi kan. Tapi tetap dalam keimanan. Ya, akhirnya 50 hari diterima taubatnya oleh Allah. Maka Ka'ab berkata ketika taubatnya diterima, tidak ada hari yang paling berbahagia ketika aku di atas muka bumi setelah ibuku melahirkanku dibandingkan dengan hari ini. Jadi hari kelahiran dalam keadaan Islam, kemudian taubat diterima. Ini buah manis kejujuran ya. Buah manis kejujuran ya. Kemudian kata Nabi, wa innal fujura yadi ila nar. Tadi dusta mengantar kepada dosa berikutnya. Dosa berikutnya mengantarkan menuju neraka ya. Maka tidaklah seseorang terus menerus berkata dusta kecuali Allah pun sudah stempel dia sebagai seorang pendusta ya. Baru kemudian yang sifat-sifat yang berikutnya dirinci oleh Syekh. Sifat yang kedua yakni tidak menepati janji ya. Tidak menepati janji. Sampai sebagian ulama menyebutkan ketika sifat yang pertama ini paling buruk karena dari berdusta inilah bisa berkonsekuensi dia pun tidak menepati janji. Dari dusta dulu ya. Dari dusta dulu ya. Nyari alasan-alasan ya. Sampai dalam perkara janji yang harus dia tepati, dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menepati janji di awal surat Al-Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza aufu bi ahdi ya ufi bi ahdin atau aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau sudah membuat ya janji maka tepatilah janji-janji kalian ya. Ini termasuk sifat seorang beriman yang kesempurnaan keimanannya terjaga ya, menepati janji. Kemudian sisi yang ketiga yakni al-fujur fil khusumah. Tadi ada dua makna. Kalau lagi berdebat padahal pendapat lawan debatnya benar dia tolak, berarti ini kesombongan ya, menolak kebenaran. Atau ketika ada perselisihan dia berbuat kecurangan. Ya. Taib. Ikhwatal iman azakumullah. Ini Nabi sebutkan menjadi salah satu sifat kemunafikan. Kenapa? Ya memang ala kulli hal tidak selamanya interaksi kaum muslimin berjalan selaras seiringan ya. Kalau cek orang Sunda mah mual mungkin tumpukan piring mual pakai trok. Tahu pakai trok? Enggak mungkin ya, tumpukan piring enggak pernah berbenturan gitu ya. Selalu ada berbenturan. Ya. Meskipun tugas-tugas kita tetap menjaga ukhuwah imaniyah sebagaimana surat Al-Hujurat ya, ayat 10 sampai ayat 13 itu menjaga tuh. Hal-hal yang harus kita jaga dan harus kita jauhi untuk kuatnya
persaudaraan di atas iman. Tapi dalam satu kondisi mungkin terjadi clash ya, kemudian juga perselisihan, ada pertikaian, bisa jadi ya. Bahkan ya beberapa kondisi terakhir ini pikiran anak jujur agak tersedot dengan dua orang ikhwan yang tadinya kawan kemudian jadi lawan gitu ya, yang secara sisi keduniaan tentu saja dengan taufik dan pertolongan Allah, kalau diberikan kemudahan bagi keduanya bisa bermaslahat bagi kaum muslimin. Masing-masing ya punya pengaruh lah ya di Bekasi ini gitu. Baik yang satu dari sisi harta, yang satu dari sisi jabatan gitu ya. Tadinya kawan. Ya bahkan digadangkan lah ya untuk bisa menjadi pemimpin gitu ya. Tapi qadarullah ya, diuji dengan bagian dunia. Kayaknya jadi lawan. Yang satu saya dekat, yang satu dekat ya. Yang satu anak tanya, antum siap untuk anak islahkan gitu ya. Ya awalnya masing-masing ada gengsi lah begitu ya. Tapi akhirnya berapa bulan, kalau antum mau anak islahkan, anak temukan dengan orang tersebut gitu. Ya tetap di sana ada pahala besar mendamaikan yang berselisih. Namun usahanya memang berat. Selain ego ya, masing-masing merasa benar, berat ini ya, ego ini. Makanya pahala mengislahkan itu pahalanya besar, karena ujiannya juga tantangannya luar biasa kalau kita tidak hati-hati ya. Nah ini contoh pertikaian bisa terjadi. Jangankan bukan keluarga juga bisa ya. Contoh diantaranya apa? Tentang hak waris, bisa menjadi sebab putus tuh silaturahim ya. Bahkan kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Husain Al-Badr ya, termasuk diantara dalam keluarga pemutus silaturahim yang paling cepat adalah satu bagi warisan, dua tentang utang piutang. Pemutus silaturahim ya, bisa sampai pertikaian. Nah ketika terjadi perselisihan, Nabi menjelaskan salah satu sifat munafik bisa hadir saat perselisihan tersebut. Kenapa? Mereka berbuat kecurangan. Makanya dalam ayat Al-Maidah ya, Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Ya. Allah sebutkan dalam masih awal-awal surat Al-Maidah ya, sekitar ayat 3 ya. Kata Allah, "Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum sampai membuat kalian berlaku tidak adil." Betul lah kita sedang bertikai, apalagi kita ada di posisi yang misalkan menang, kuat dalam berbagai sisi. Iya. Kita bisa menindas dia ya. Cek orang Sunda mah ngurek dikekayak beak ke orang gitu ya. Kalau mau ditindas abis nih orang gitu. Dia punya kemampuan dan sedang bertikai dengan lawannya dia. Dia punya keunggulan, enggak boleh, tetap harus berbuat adil ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Tetap hati-hati ya. Kalau berselisih enggak boleh berbuat kecurangan. Baik kita dalam posisi yang memiliki power, kalau di atas kertas hitung-hitungan kita menang ya. Karena kalau dalam posisi lemah mungkin agak sulit berbuat kecurangan ya. Meskipun dari sisi lain mungkin dia bisa nyari bantuan ya, dukungan atau yang lain ya. Tetap ya, tidak boleh. Dan memang sebaik-baik keadaan ketika ini tidak bisa dihindari adalah maka segera untuk berdamai ya. Perdamaian di antara kaum muslimin ya. Tapi adapun sisi yang keempat tadi ya. Nah, ada yang membedakan antara sisi yang pertama, kalau dia berjanji dia ingkar, dengan yang sisi yang keempat, al-ghadaru fil ahdi. Kalau yang pertama itu cenderung hanya melalui bahasa-bahasa lisan. Kalau yang keempat itu sudah terikat perjanjian lebih luas. Seperti apa? Antum punya perjanjian kan ya dengan perusahaan ya. Itu. Apa namanya? PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu. Itu yang kontrak ya. Kalau yang tetap ada ya, tetap ada MOU ya. Ada. Artinya ada hak dan kewajiban di sana. Makanya dalam Islam ada apa? Al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu terikat dengan syarat-syaratnya. Maka perhatikan. Kalau harus masuk jam 7, pulang jam 4. Ini termasuk menyelisih bagian dari poin yang telah disepakati, masuk dalam tanda yang keempat. Iya.
ada tanda kemunafikan. Berarti yang suka korupsi waktu, ya, yang lalai dalam pekerjaan, ya. Kalau kata Syekh bin Baz, tidak amanahnya di dunia kerja sering pada dua hal. Satu, amanah waktu. Dua, inventaris kerja. Inventaris kerja, ya. Contoh, Anda sering ingatkan ya, kalau ngisi kajian-kajian karyawan, diingatkan hati-hati, ya. Kalau punya fasilitas, ya, kayak printer gitu, ya. Misalkan anak ada tugas, printer di rumah rusak, cuma 2 lembar, hati-hati itu. Ngeprint di kantor, hati-hati itu. Ya. Itu punya siapa itu? Buat pribadi kan ya? Nggak boleh. Kata Syekh bin Baz, akan diminta pertanggungjawabannya kecuali engkau sudah dapat izin dari orang yang berwenang di atas engkau. Iya itu ya. Kalau dia mengizinkan tidak masalah. Minta izin dulu. Iya. Termasuk kalau sekarang di dunia PNS, Anda nggak tahu pemanfaatan unit dinas ya. Unit dinas yang boleh dibawa ke rumah, ya. Tiba-tiba dipakai mudik. Keluar gitu ya, nggak tahu itu ada aturan kebolehannya atau tidak. Setahu Anda dari Kemendagri nggak boleh, ya, kendaraan dinas nggak boleh dipakai mudik, nggak boleh dipakai keluar kota. Masalahnya sekarang kendaraan dinas plat nomornya bisa ada hitamnya juga. Ada 2, merah jadi hitam dan seterusnya. Hati-hati, ya. Itu termasuk ya dalam hal-hal yang disebutkan oleh Nabi, poin yang keempat, ya. Jadi ini perjanjian lebih detail ya. Bahkan bisa jadi perjanjian tertulis, akad kerjasama apapun ya, termasuk ya akdu nikah, akad nikah juga ada, akad jual beli gitu ya. Ini termasuk dalam poin yang keempat ya. Maka kalau tidak menepati perkara-perkara yang sudah disepakati tersebut, ada pada dirinya sifat kemunafikan. Terkumpul 4-empatnya kembali ke bahasa Nabi, murni, tulen. Ya, orang tersebut benar-benar munafik tulen ya. Tapi kita masuk ke dalam pelajaran hadis. Mimma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang pertama. Anna min husni ta'limi dzakaral muallimu al-adada qabla tafsiril ma'dud. Pelajaran yang pertama, di antara tanda baiknya pengajaran, di antara bagusnya metode pengajaran, apa itu? Seorang pengajar menyebutkan jumlah terlebih dahulu sebelum perinciannya. Seorang pengajar menyebutkan jumlah terlebih dahulu sebelum perincian. Tadi hadis gimana? Arbaun man kunna fihi. Iya. 4 hal kalau ada pada seseorang maka dia akan menjadi munafikon tulen ya. Baru dirinci. 1, idza hadasa kadzaba dan seterusnya. Apa tujuannya? Liyakuna auqa'a fi dhihnil muta'allimi. Tujuannya adalah agar muncul interest pada jiwa pembelajar, ketertarikan, penasaran, perhatian dari para pembelajar. Wah, guru kita nyebutin 5 nih, kita harus fokus 5 ini apa saja. Guru kita menyebutin 5, kira-kira yang 5 ini apa saja gitu ya, penasaran. Maka ini diantara bagusnya metode pengajaran. Dan pengajar terbaik ya Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, dan di antara pengajaran Nabi seperti ini. Kalau mau ada rincian, sebutkan jumlah dulu. Ya. Seperti diwani Imam Syafi'i ya, tentang suksesnya menuntut ilmu ya. Dalam diwani Asy-Syafi'i gimana? Akhi lantana lal ilm illa bisittatin. Saudaraku, engkau tidak akan sukses menuntut ilmu kecuali harus punya 6. Tuh 6 dulu disebutkan. Saunbika antafsili, aku akan jelaskan kepada engkau tentang yang 6 itu apa saja. Baru disebutnya dakaun wahirsun gitu ya. Disebutkan oleh Imam Syafi'i. Nyebut 6 dulu. Ini bagusnya metode pengajaran seperti itu ya. Kalau ada penyebutan perincian disebutkan dulu jumlah totalnya berapa. Asani, yang kedua, pelajaran yang kedua.
bayanu khuturati ijtima'i khisalin nifaqi fi syakhsi. Hadis ini menjelaskan tentang bahaya atau dahsyatnya keburukan. Bahaya atau dahsyatnya keburukan apa? Kalau terkumpul semua tanda munafik pada seseorang. Hadis ini menjelaskan tentang bahaya ya atau dahsyatnya keburukan bila terkumpul semua 4 sifat kemunafikan pada diri seseorang. Jadi kalau ya satu aja udah bahaya ya. Kemudian obat-obat ya paket komplit ya. Udah. Dari sisi ini dusta, dari ini tidak tepat janji, dari ini berselisih curang ya. Kemudian kalau ada akad banyak yang dilanggar, udah ya. Ini udah apa bahasa kita? Akut ya, parah ini ya. Parah itu ya. Jadi hadis ini menunjukkan atau menjelaskan bahaya atau dahsyatnya keburukan kalau terkumpul semua sifat munafik pada diri seorang. As-salis yang ketiga, at-tahdhir minal kadhibi fil hadis. Hadis ini pun menjelaskan tentang apa? Celaan. Celaan terhadap pembicaraan yang dusta. Yeah. Celaan terhadap bicara yang dusta ya. Celaan terhadap atau dusta dalam pembicaraannya dicela. Tahdir itu celaan sebetulnya. Tahdir, peringatan keras, celaan, peringatan itu ya. Peringatan tentang dusta dalam berbicara. Wa annahu min khisalin nifaq, karena sungguh dia bagian dari tanda kemunafikan, ya. Maka jelas, tatkala itu keburukan, semua dalam syariat hal-hal yang buruk ini pasti dicela. Semua yang dzamimah, yang sayyi'ah, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk tercela dalam Islam ini. Makanya dalam judul kalau kita pembicaraan tentang akhlak pun bagiannya cuma 2. Satu al-akhlaqul mahmudah, akhlak yang terpuji. Yang kedua al-akhlaqul dzamimah, akhlak yang tercela. Udah antara terpuji dan tercela saja. Ya. Sudah ada bagian 2 sisi ini saja. Maka kalau yang buruk-buruk tercela, yang baik-baik terpuji ya. Tentu saja dengan petunjuk ya, pedomannya tetap syariat. Kita tidak menyatakan ini bagus, ini jelek, baik, buruk, terpuji, tercela kecuali dengan syariat. Ar-rabi yang keempat, at-tahdhir min ikhlafil wa'di. Celaan ya terhadap janji yang tidak ditepati. Celaan terhadap janji yang tidak ditepati atau ingkar terhadap janji ya. Celaan terhadap janji yang tidak ditepati ya. Maka yang paling penting dalam Islam, ana taunya orang Sunda sih ya. Orang Sunda bilang kalau ada dalam kondisi seperti ini, hade goreng ayah basa. Ya, hade goreng ayah basa. Bagus jelek ada omongan. Misalkan kalau kita tidak bisa menepati janji, ngomong saja. Itu ya. Terserah konsekuensinya nanti apa. Afwan ya, anak kemarin janji ke antum begini-begini, anak belum bisa menepati. Nggak masalah. Ya. Yang penting ngomong. Ya. Apalagi kalau ya tentu saja dengan perkara yang dipastikan ya. Misalkan ketika dia janji tersebut tidak bisa ditepati, betul dia ada udzur. Apalagi saudaranya pasti tahu tentang kemuliaan ya. Kepada saudara kita adalah memberikan udzur. Memberikan udzur ya. Ngomong saja. Gitu. Seringkali kita dikuasai oleh tipu daya syaitan, kalau saya ngomong begini-begini. Takutnya nanti negatifnya begini-begini. Ya sudah. Ibu ngerasa takut, berarti dia sudah suudzon kepada saudaranya ya. Sudah suudzon. Padahal dia yang harus berkewajiban ada bahasa kepada dia. Makanya dalam Islam apa namanya?
La salam wala kalam wala khobar. Enggak ada salam, enggak ada omongan, enggak ada kabar. Plus aja hilang seperti ditelan bumi. Kamana ibu dak? Bahaya ini. Itu ya. Hati-hati, enggak boleh. Iya. Maka kata Sunda itu hade goreng ayah basa. Baik buruknya ada omongan saja enggak apa-apa, silakan, ya. Bila perlu disampaikan. Kendala ya yang menjadi sebab kita belum bisa menepati janji kepada saudara kita ya. Dan saudara kita apalagi kalau paham ya, ketika dia misalkan memberikan tenggang waktu untuk hal yang harus ditepati, masya Allah ya, itu dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Al-khamis, yang kelima, at-tahdziru minal fujuri fil khusumah. Hadis ini pun berisikan celaan ya terhadap sikap curang, kecurangan ya. Kecurangan dalam perselisihan atau tadi menolak pendapat yang benar kalau sedang diskusi. Antara dua mana itulah ya. Celaan terhadap kecurangan dalam perselisihan ataupun menolak pendapat yang benar dalam diskusi atau debat. Ini masuk dalam makna ini. Makanya orang-orang munafik di zaman Nabi pun ketika mereka menolak seruan dakwah dari Nabi SAW kan hujah ditegakkan ya. Ayat banyak menunjukkan ngapain nyembah berhala yang tidak bisa dengar, tidak bisa lihat, tidak bisa bantu hajat kalian gitu ya. Kan secara hujah mereka kalah. Tapi tetap menolak untuk masuk Islam, makanya mereka munafik itikodi. Iya. Dan balasan munafik itikodi yang apa namanya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di kerak neraka. Maksudnya munafik itikad. Gitu ya. Kan secara hujah mereka sudah kalah ya. Sama Fir'aun juga munafik itikodi. Hujah dia sudah kalah sama Nabi Musa alaihissalam. Ya. Mendatangkan penyihir-penyihir yang bisa mendatangkan tongkat ular banyak gitu ya. Pokoknya hujah. Nabi Ibrahim juga menegakkan hujah kepada ayahnya Azar dan juga raja pemimpin di masanya. Hujah mereka sudah terbantahkan ya. Ketika patung-patung dihancurkan ya. Kemudian Ibrahim menyatakan, kenapa kalian menyembah asnam, patung-patung berhala yang tidak bisa mendatangkan hajat kalian, melindungi kalian gitu ya. Hujahnya sudah ditegakkan. Tapi menolak kebenaran. Mereka juga munafik sebetulnya. Tapi maka sudah dipastikan apa yang menjadi orang-orang yang menolak jalan kebenaran ini pasti ada kemunafikan pada dirinya, pasti itu, ya, yang menolak kebenaran tersebut. Pelajaran yang keenam, ini masih rincian saja ya dalam isi hadis tadi, at-tahdziru minal ghadari fil uhud ya. Jadi tetap ini pun celaan ya bagi yang melanggar ya akad perjanjian, melanggar akad perjanjian. Ya. Sebetulnya dalam perjalanan kehidupan kita paling tidak kita punya beberapa akad. Ya. Pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjanjian yang berat, mitsaqon ghalidho. Perjanjian yang berat itu satu, perjanjian kita dengan Allah. Kita hamba, Allah Rabb. Ya. Kita abid, Allah ma'bud. Kita hamba yang beribadah, Allah Rabb yang disembah. Ini ikatan akidah. Mitsaqon ghalidho. Ikatan yang kokoh. Makanya ikatan yang kokoh ini bisa mengalahkan ikatan nasab ya. Ikatan nasab, orang tua dan anak harus berpisah karena beda akidah. Mukmin tidak mewarisi orang kafir. Kafir tidak bisa menjadi wali ya bagi anaknya yang mukmin, nggak bisa. Tidak saling mewarisi, tidak bisa jadi wali itu ya. Ini ikatan yang kokoh. Makanya ikatan yang paling kuat ikatan akidah. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat ikatan yang janji yang berat itu, ikatan yang kokoh adalah suami istri. Mitsaqon ghalidho. Dia tadi disebutkan oleh Ibnu Hajar karena dia sudah mengambil amanah berat dari orang tuanya untuk memelihara anak perempuannya, dia ambil dengan ijab qabulnya, berarti dia wajib untuk menjaga amanah yang menjadi istrinya.
atau yang menjadi istri-istrinya. Yang lebih satu ya, amanah, akdun nikah, berat, itu ya perjanjiannya. Nah, dan akad yang lainnya silakan, itu masuk dalam akad muamalah, ya. Akad muamalah jual beli, sewa menyewa, jasa, ya seperti sekarang antum punya akad dengan perusahaan gitu ya, dan seterusnya. Maka jangan pernah melanggar ya akad-akad tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat ya, maka penuhilah akad-akad tersebut. Makanya yang terperinci termasuk ketika kita punya akad, salah satunya akad nikah. Akad nikah itu rinci, fikih munakahat itu rinci ya. Dari awal membentuk keluarga sampai akhirnya harus berpisah pun rinci tidak? Rinci. Sampai ketika berpisah pun ada hak-hak yang harus dijaga, demikian rinci. Kan jangan sampai ada yang terlanggar. Ya. Fikih muamalah jelas. Ketika ada akad maka jelas ya. Misalkan kalau jual beli ada khiyar ya, ada boleh kembalian barang retur karena aib ya, karena cacat apa, ada ketentuannya ya, dan seterusnya. Wallahu taala bishawab. Inilah beberapa pelajaran dari hadis ke-48 yang menyempurnakan apa yang mungkin lebih awal kita ketahui tentang sifat orang munafik yang 3. Maka dalam hadis ini ada 4 ya. Ada 4 ya. Adapun kalau tambahan dalam ayat Quran tadi ya, kalau sholat dia malas-malas, kemudian ingin dipuji, dan juga sedikit mengingat Allah dalam sholatnya atau tidak ada kehusyuan. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin sebelum soal jawab dikumandangkan adzan terlebih dahulu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, fadhil adzan dulu saja.